Hai anak-anak semuanya, di video ini kita akan belajar mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara serta upaya mengatasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pokok bahasannya yang pertama yaitu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang keempat nanti ada yang namanya upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor penyebab ini ada dua hal ya, ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dimulai dari yang pertama adalah sikap egoisme. Sikap egoisme atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Nah, seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak yang dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini yang pertama adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, dan para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, adanya kesempatan. Yang ketiga, minimnya sosialisasi pemerintah atau minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan ya. Nah, berkenaan dengan penyalahgunaan kekuasaan ini, tentunya hal ini banyak sekali dilakukan di level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Banyak di negara kita ini masih terjadi kasus-kasus tindak pidana korupsi, kasus suap ya, yang tentunya marak terjadi dan itu sangat menimbulkan kerugian bagi negara. Nah, yang kelima, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Yang keenam, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Yang ketujuh, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, berkenaan dengan penyalahgunaan teknologi, kemajuan teknologi sebenarnya akan memberikan dampak yang luar biasa positif, tetapi bisa juga memberikan dampak negatif. Nah, ada tentunya yang pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemuan jejaring sosial, atau mungkin kasus fitnah yang berawal dari media sosial, atau kasus pencemaran nama baik ya, sehingga terjadi sikap saling lapor untuk kemudian mengklarifikasi ya hal-hal yang tentunya mencemarkan nama baik tersebut. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi adalah faktor eksternal dan faktor internal. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak warga negara.
Kasus pelanggaran hak warga negara di Indonesia itu ada cukup banyak ya. Yang pertama adalah pendidikan yang tidak merata. Saat ini di negara kita tentunya ya, dari Sabang sampai Merauke, berkenaan dengan akses pendidikan ini tentunya pemerintah sudah berupaya secara optimal, walaupun pada akhirnya pendidikan yang dirasakan itu belum merata ya. Misalnya mengenai akses teknologi ya, akses teknologi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Kita bisa melihat kita yang di perkotaan mungkin akses teknologi atau akses media pembelajaran yang kita gunakan untuk melaksanakan pendidikan itu sudah memadai, tetapi kita bisa bayangkan di daerah Indonesia Timur atau di daerah tidak hanya di Indonesia Timur, misalnya di beberapa daerah terpencil tidak banyak akses teknologi yang mereka bisa dapatkan, misal akses internet, belum lagi komputer ya, dan bukan hanya dari segi fasilitasnya tetapi juga sumber daya manusianya. Ada yang gurunya sangat terbatas ya, sehingga pendidikan yang dirasakan berjalan kurang optimal. Yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum. Nah, ketidakadilan hukum ini banyak sekali faktornya ya. Ada tentunya ada satu peribahasa yang sering kita dengar, hukum itu tumpul ya ke bawah tetapi tajam sebaliknya ya. Hukum itu tumpul ke atas sementara tajam ke bawah. Nah, hal itu seringkali kita dengar ya. Mereka yang berkuasa, mereka yang punya uang biasanya kebal terhadap hukum, tetapi mereka yang di bawah itu akan banyak merasakan ya ketidakadilan tersebut. Nah, hal ini tentu sebenarnya tidak selalu semuanya benar ya. Kita bisa melihat ya hal-hal yang berkenaan dengan ketidakadilan hukum ini tentunya dari kasus-kasus nyata atau fakta-fakta yang pernah terjadi di negara kita. Misalnya kasus korupsi yang tentunya merajalela di negara kita, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, misalnya yang melakukan tindak pidana korupsi ratusan miliar. Kemudian tindak pidananya hanya dikenakan hukuman misalnya 10 tahun penjara, sementara mereka yang melakukan kasus yang lebih ringan mendapatkan hukuman yang tidak berbeda jauh misalnya. Nah, hal-hal seperti ini terkadang memberikan hal ketidakadilan tentunya dalam proses penegakan hukum. Sementara kalau kita lihat bersama bahwa negara kita menerapkan asas ya equality before the law ya, persamaan di hadapan hukum. Ya, siapapun di hadapan hukum itu sama. Ya, maka kita harus kawal bersama sebagai masyarakat ya. Kita kawal bersama ya proses penegakan hukum yang ada di negara kita. Kemudian yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Nah, kegaduhan ini tidak hanya terjadi di perpustakaan ya, tapi kadang di masyarakat ya. Banyak tercipta kegaduhan yang merupakan pelanggaran hak warga negara. Kemudian yang keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih ya. Yang kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan ya, pelanggaran hak anak. Kemudian yang keenam, tingginya angka pengangguran, apalagi di tengah pandemi ini ya, banyak warga negara secara khusus yang bekerja itu mendapatkan atau mengalami yang namanya PHK, sehingga makin tinggi angka pengangguran. Kemudian yang ketujuh, pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, berbicara kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, berbicara kasus pengingkaran kewajiban warga negara, ini ada beberapa hal yang dicontohkan dalam slide. Yang pertama adalah melanggar lalu lintas atau melanggar aturan berlalu lintas. Yang kedua, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, unjuk rasa yang berakhir ricuh. Dan yang keempat adalah tidak membayar pajak. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara ini tentu dipicu satu kesadaran kita sebagai warga negara ya. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga negara, sebaiknya ya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, tetapi akan berbeda halnya ketika kita tidak memiliki kesadaran akan itu, maka akan banyak terjadi kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Tentu hal ini akan perkuat ya satu kasus penanganan kasus pelanggaran hak ya. Kalau kemudian ada supremasi hukum dan demokrasi ya, tentu ketika ini semua ditegakkan dengan baik, maka kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban itu tadi bisa diminimalisir. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum ya, bukan hanya kepolisian, tetapi ada kepolisian, kejaksaan ya, lembaga penegak hukum lainnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Hal ini penting sekali ya untuk menekan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ketika warga negara itu terlayani dengan baik, tentu mereka akan merasa puas dan merasa bahwa hak mereka terlayani dengan baik. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Kemudian yang keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lalu yang terakhir, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana saja hal ini bisa kita lakukan? Tentunya yang pertama adalah dimulai dari lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga bisa menanamkan sejak dini ya, bagaimana mengajari anak untuk bertanggung jawab ya dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pribadi dalam keluarga, sebagai anak, tanggung jawab tugas hak dan kewajibannya apa, itu bisa dilatih sejak dini, sehingga ketika mereka dihadapkan pada hal-hal yang lebih besar, tentunya dalam kasus kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka sudah siap ya untuk bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kemudian di lingkungan sekolah kita juga bisa belajar tentunya sebagai seorang pelajar ya, bagaimana kita mendapatkan hak kita untuk mendapatkan pengajaran misalnya dari Bapak Ibu guru. Maka sebagai pelajar juga kalian harus melakukan pemenuhan kewajiban kalian sebagai pelajar. Apa saja pemenuhannya? Ya, mengerjakan tugas, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, bahkan berkreativitas dengan baik untuk mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian di lingkungan masyarakat bagaimana? Ya, bisa dimulai dari hal-hal yang terdekat ya. Lingkungan masyarakat sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kalian lakukan misalnya untuk pemenuhan hak dan kewajiban warga negara? Dimulai dari hal-hal yang sederhana tentunya. Kemudian juga di lingkungan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara tentunya kita harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara untuk menghindari terjadinya ya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tadi. Baik anak-anak, kurang lebihnya materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta upaya mengatasinya telah Bapak sampaikan. Jika ada hal-hal yang mungkin belum jelas, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya.